وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwatal iman, pada kesempatan ini kita coba untuk mengupas satu pembahasan yang insyaallah ta'ala beberapa hari ke depan kita akan menghadapi dan melalui hal yang akan coba kita fahami, sehingga apa yang akan kita lakukan ini terrealisasikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, di mana sebelum kita beramal hendaklah terlebih dahulu kita berilmu. Pembahasan yang kita maksudkan ikhwatal iman adalah pembahasan terkait dengan satu amalan yang akan kita lakukan setelah berakhirnya kewajiban puasa Ramadan, yaitu hal yang terkait dengan salat Idul Fitri. Dan termasuk juga di dalam pembahasan ini hal yang terkait dengan salat Idul Adha, yang intinya yang ingin kita kupas adalah ketentuan di dalam pelaksanaan salat Id tersebut dari apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha fi musalla, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id tersebut di lapangan. Sehingga perlu menjadi poin yang mesti kita fahami, apakah ketika salat Id dilakukan di masjid, bagaimana kedudukan dan pandangan para ulama terhadap dan terkait hukum ini. Sebagaimana tadi telah kita singgung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila sahra. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke lapangan, ke tempat terbuka. Wala yusalliha illa fi musallaha illa an uzrin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang umur beliau melaksanakan salat Id tersebut, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di lapangan, kecuali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki uzur, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di masjid. Maka jika seandainya pelaksanaan salat Id dilakukan di masjid, maka para ulama
di dalam masalah ini ikhtalafa, para ulama berbeda pendapat qadiman wa hadithan, baik para ulama zaman dahulu maupun zaman sekarang berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya setelah kita memahami dan mengetahui di mana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup Nabi dan dicontoh di zaman para khulafa'ir rasyidin, mereka melakukan salat Id tersebut di lapangan, kecuali bila mereka mendapatkan uzur, barulah mereka melaksanakan salat Id tersebut di masjid. Kecuali ikhwatal iman, Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, dan ini ada pengecualian terhadap tempat yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram. Adapun yang lainnya terkait dengan Masjid Nabawi, ketika Nabi SAW telah hijrah ke kota Madinah dan telah disyariatkannya salat Id tersebut, apakah Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi SAW melaksanakannya di lapangan, kecuali ketika Nabi memiliki uzur yang pernah di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya datang dan turun hujan, maka Nabi SAW baru melaksanakannya di masjid. Nah, pembahasan yang ingin kita ketengahkan ikhwatal iman terkait dengan hukum bagaimana jika kita melaksanakan salat Id di masjid tanpa ada uzur. Disinilah para ulama berbeda pendapat yang perlu kita cermati dan perlu kita fahami, sehingga ketika muncul ada satu pembahasan, ada satu pembicaraan di kalangan kita, kita tidak berbicara tanpa ilmu. Agar kita tidak berbicara tanpa ilmu, sehingga perlu kita untuk menetralisir permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi dan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat. Perlunya kita kembali kepada ilmu, kembali kepada dasar agama kita. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita katakan berbeda pendapat para fuqaha, para ulama di dalam masalah ini. Faqala Ibnu Qudamah mengatakan, as-sunnatu an yusallal 'ida fil musalla. Al-musalla ini maksudnya adalah tanah lapang, bukan musalla dalam istilah ungkapan masyarakat kita. Tapi yang dimaksudkan dengan al-musalla di situ adalah tanah lapang. Imam Ibnu Qudamah mengatakan inilah sunnahnya. Amara bidzalika Ali radhiyallahu anhu, di mana Ali radhiyallahu anhu mengikuti apa yang dilaksanakan sebelumnya pada khalifah sebelumnya, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan untuk melaksanakan salat Id di lapangan. Nanti akan sampai kita kepada rincian riwayat Ali bin Abi Thalib ini. Wastahsanahul Auza'i, dan Al-Auza'i mengatakan itu adalah sesuatu yang afdal, sesuatu yang sunnah, yang mustahab, lebih disukai, lebih dicintai, yaitu melaksanakan salat Id di lapangan. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para khulafa'ir rasyidin, bahkan sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ashabur ra'i, begitu juga para ulama yang dikenal dengan ashab Abu Hanifah, yang disebut dan diistilahkan dengan istilah ashabur ra'i. Mereka juga berpendapat dan berpandangan bahwasanya sunnahnya salat Id tersebut dilaksanakan di lapangan, bukan di masjid. In kana masjidul balad wasi'an fassalatu fihi aula, kecuali ada pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala
pendapat beliau sama dengan pendapat jumhur. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat beliau sama dengan pendapat jumhur para ulama yang lainnya, yaitu sunnahnya salat Id itu dilaksanakan di musalla atau di lapangan. Dan ada pendapat yang lain. Pendapat yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i, tapi adalah pendapat yang marjuh di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, apabila di satu daerah ada masjid yang memadai, dan menampung serta mencukupi masyarakat yang ada di daerah tersebut, maka salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, namun pendapat ini lebih dikuatkan pendapat yang pertama bersama jumhur. Tapi ada pendapat yang kedua Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang marjuh dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan apabila ada masjid yang memadai, fas-salatu fihi aula. Maka kata Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang kedua ini, maka salat di masjid yang memadai tersebut, yang menampung seluruh masyarakat ini, maka itu lebih aula, lebih afdal. Begitu salah satu dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Li'annahu khairul biqa'i wa atharuha. Karena kita semua mengetahui bahwasanya masjid adalah tempat yang lebih mulia dan tempat yang suci. Maka Imam Asy-Syafi'i di salah satu pendapat beliau mengatakan, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i namun pendapat yang kedua, bukan pendapat utama. Pendapat utama Imam Asy-Syafi'i tetap bersama jumhur, mengatakan afdal dan sunnahnya salat Id itu dilakukan di lapangan. Namun ada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kedua, dan ini amanah ilmiah yang mesti kita sampaikan. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam pendapat beliau yang kedua, bahwasanya beliau berpendapat lebih baik jika ada masjid yang memadai, lebih baik di masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang suci dan tempat yang mulia. Namun ikhwatal iman, alasan dari Imam Asy-Syafi'i ini terbantah. Dibantah oleh jumhur para ulama. Karena tidak selamanya tempat yang dikatakan sebagai tempat yang mulia seperti masjid, maka itu salat di dalamnya itu lebih afdal. Tidak selamanya. Apa alasannya? Pertama, Nabi SAW berada di kota Madinah. Di masjid Nabi SAW yang kita ketahui bukan sama dengan masjid-masjid yang lain di seluruh dunia selain daripada Masjidil Haram. Masjid Nabawi memiliki keutamaan, kemuliaan, lipat ganda pahala. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak salat di Masjid Nabawi, tapi Nabi salat di lapangan. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW menunjukkan sesuatu yang lebih afdal. Ini alasan yang pertama. Sehingga alasan Imam Asy-Syafi'i terbantah. Alasan yang kedua, ikhwatal iman, hadis Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi terkait salat sunat? Nabi SAW mengatakan apa? Bahwasanya salat sunat itu yang paling afdal dilakukan di masjid atau di rumah? Di rumah. Padahal ikhwatal iman, bahwasanya masjid kita yakini, kita ketahui adalah ahsanul biqa, adalah tempat yang mulia. Tapi tidak selamanya secara mutlak kita mengatakan bahwasanya salat di dalam masjid itu lebih afdal. Nah, inilah yang melemahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang kedua ini. Kendati pun pendapat utama Imam Asy-Syafi'i, sekali lagi ingin kita garis bawahi bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat utama beliau bersama jumhur, bahwasanya lebih afdal di lapangan. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, alasan Imam Asy-Syafi'i ini dibantah oleh Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari apa yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di mana dikatakan bahwasanya ad-du'afa wal a'ma, orang-orang yang lemah, orang-orang tua, orang-orang buta yang memiliki keterbatasan, maka mereka telah berkumpul di masjid.
Afatusalli ma'ahum? Kenapa engkau tidak salat bersama mereka? Dengan keterbatasan mereka, mereka telah berkumpul di masjid. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Atamuruni an ukhalifa sunnatar Rasul?" Ali bin Abi Thalib kemudian menyanggah ketika dikatakan bahwasanya orang-orang tua telah berkumpul di masjid, orang-orang yang memiliki keterbatasan, ya, seperti orang buta, orang lemah, mereka telah berkumpul di masjid. Kenapa kita tidak salat di masjid saja? Apa tanggapan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Atamuruni an ukhalifa sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau menyuruhku untuk menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya poin ucapan Ali bin Abi Thalib ini digarisbawahi oleh para ulama. Ini yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah, bagaimana Ali bin Abi Thalib tegas, keras menegaskan bahwasanya yang afdal di dalam salat Id tersebut dilakukan bukan di masjid tapi justru di lapangan. Lalu Ali bin Abi Thalib, ini ada poin, salah satu pembahasan ilmiah juga yang harus kita fahami, namun membutuhkan penjelasan yang lebih gamblang, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, setelah dikatakan orang-orang tua, orang-orang lemah, orang-orang buta telah berkumpul di masjid, ya, maka dia meminta Ali bin Abi Thalib untuk salat Id di dalam masjid bersama mereka dan menghimbau kaum muslimin untuk salat ke masjid, tapi ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak, saya akan tetap melaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nastakhlif, dan kita menunjuk seseorang untuk mengimami mereka di sana. Ali bin Abi Thalib tegas, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah mukhalafah, yaitu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dan Ali menolaknya. Tapi mengingat kondisi orang-orang lemah tadi, orang-orang buta tadi yang memiliki keterbatasan telah berkumpul di masjid, apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku akan utus seseorang untuk mengimami mereka di masjid. Artinya di zaman Ali bin Abi Thalib melaksanakannya di lapangan, tapi beliau menyuruh seseorang untuk mengimami orang-orang yang memiliki keterbatasan tadi. Fa'amuruhum ayyusalli ma'ahum arba'an. Dan aku menyuruh mereka, yaitu menyuruh orang yang tadi untuk mengimami orang-orang lemah tadi, kata Ali bin Abi Thalib, aku akan suruh mereka untuk melaksanakan salat 4 rakaat. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya mereka sana tidak melaksanakan khutbah, hanya melaksanakan salat Id, ya, dan Ali memerintahkan mereka melakukannya salat 4 rakaat. Sesuatu yang baru mungkin, ya, yang baru saja dan baru kali ini kita mendengarkannya dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini, dan ini membutuhkan penjabaran yang lebih gamblang, yang lebih luas, namun keterbatasan waktu kita menyingkirkan atau menepis atau membuat catatan kaki pada ungkapan Ali bin Abi Thalib ini. Yang intinya adalah Ali bin Abi Thalib, poin yang ingin kita garis bawahi, Ali bin Abi Thalib tidak mau salat di masjid. Karena beliau mengatakan sunnah Nabi SAW salat di lapangan. Tapi beliau juga tidak menyanggah kalau seandainya dilaksanakan salat di masjid, Ali bin Abi Thalib akan mengutus seseorang untuk mengimami mereka. Ini poin yang ingin kita garis bawahi. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, saya bacakan redaksinya, beliau mengatakan, walakin nakhruju ilal musalla. Apakah kamu menyuruh aku untuk menyelisihi sunnah Nabi SAW? Tidak, kata Ali. Aku akan tetap keluar ke lapangan. Wa astakhlif man yusalli bihim, dan aku akan mengutus seseorang untuk mengimami mereka, orang-orang yang sudah berkumpul di masjid tersebut, fil masjid arba'an, untuk dia melaksanakan salat, mengimami salat bersama orang-orang tersebut, dan mereka melaksanakan salat arba'an, 4 rakaat. Karena tidak dilaksanakannya khutbah, tapi Ali bin Abi Thalib melaksanakan khutbah di lapangan. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari nukilan ini dan pandangan jumhur para ulama, kita sepakat, dan para ulama melihat, jumhur para ulama bahkan
ya, boleh dikatakan ini menjadi ijma' kaum muslimin bahwasanya yang afdal, kita berbicara dari tadi bahasanya juga Imam Ibnu Qudamah Al-Auza'i istahsanahu, ya, Imam Ibnu Qudamah mengatakan minas sunnati, di mana kesimpulannya pandangan jumhur mereka melihat dan memandang bahwasanya lebih utama salat itu dilakukan di lapangan, dan tidak ada, ya, yang menyelisihi di sini. Bahkan itu yang dilakukan dan dijalankan seolah-olah sudah menjadi ijma' kaum muslimin. Hanya saja permasalahannya ikhwatal iman, jika seandainya, ya, yang kita sepakati tadi dari apa yang nukilan dari para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah, seperti juga Al-Auza'i dan yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, mereka melaksanakan salat Id tersebut di lapangan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Dan ini yang mereka bahasakan dengan minas sunnah, yaitu sunnahnya. Dan mereka bahasakan itu dengan istilah istahsana. Mereka menganggap ini jauh lebih baik. Namun ikhwatal iman, apakah terlarang ketika dilaksanakan di masjid tanpa ada uzur? Kalau poin yang pertama tadi, lebih afdal di lapangan kecuali bila ada uzur. Seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW dan juga pernah terjadi di zaman beberapa para ulama. Karena uzur, karena hujan, ya, karena cuaca, akhirnya mereka salat di masjid. Nah, sekarang pembahasannya, ikhwatal iman, poin yang ingin juga kita perhatikan dan lihat, bagaimana jika seandainya ada di antara kaum muslimin yang ingin melaksanakannya di masjid tanpa uzur? Yang ingin melaksanakannya di masjid tanpa uzur. Apakah ini dilarang? Ini pertanyaan pertama. Ataukah ini termasuk sesuatu, ya, yang membuat mereka berdosa? Ini poin yang kedua. Di mana ikhwatal iman, setelah kita melihat bagaimana pandangan jumhur mayoritas para ulama terhadap afdaliyah salat Id di lapangan. Bahkan Nabi SAW disebutkan dalam riwayat ketika Nabi melaksanakan salat Idul Adha, Nabi keluar dari rumahnya menuju tempat salat Idul Adha, Nabi sudah membawa kambing kurbannya. Dibawa oleh Nabi SAW kambing kurbannya, lalu diikat oleh Nabi SAW, wa shalla ilaiha, dan Nabi salat menghadap ke hewan kurban yang diikat tadi. Apa alasan disebutkan oleh para ulama, ya, dalam riwayat ini, dalam hadis ini menunjukkan Nabi salat ke lapangan. Karena Nabi membawa dan mengikatkan hewan kurbannya tadi, lalu Nabi salat, menjadikan hewan kurban tadi sebagai sutrah ketika Nabi SAW salat. Dan ini menunjukkan dan menegaskan bahwasannya Nabi tidak melaksanakannya di masjid tapi di lapangan. Nah, ikhwatal iman, tinggal poin yang tadi ingin kita garis bawahi. Apakah terlarang? Apakah memang ketika ada uzur saja baru boleh melaksanakan di masjid? Atau ketika dilaksanakan di masjid tanpa ada uzur, apakah ini membuat salat tidak sah? Ataukah membuat orang-orang yang salat di sana berdosa? Maka ikhwatal iman, kita lihat hari ini. Dari apa yang tadi kita kupas dan kita ketengahkan. Di zaman Nabi SAW, setelah Nabi wafat, di zaman para khulafa'ir rasyidin, bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka melaksanakan salat Id tersebut di lapangan. Tapi kenyataannya hari ini kita tahu di kota Madinah orang-orang melaksanakan salat Id itu di mana? Di Masjid Nabawi. Saya berusaha untuk mengumpulkan alasan dan pandangan para ulama. Apa yang membuat kemudian ini berubah? Saya coba untuk gali daripada ulama-ulama mutaqaddimin sampai ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama dahulu dan ulama-ulama zaman kita. Nyaris kita tidak mendapatkan alasan kenapa kemudian berubah dari yang tadinya dilaksanakan di zaman Nabi, di zaman Khulafa'i Rasyidin di lapangan,
Tapi sampai hari ini, kenapa kemudian beralih ke Masjid Nabawi? Padahal mereka sudah mengupas, padahal mereka sudah mengenengahkan tentang bagaimana sunnahnya salat Id tersebut, tentang bagaimana istahsananya, tentang bagaimana lebih baik, lebih afdalnya salat di lapangan. Tapi kenapa kemudian sampai hari ini, bahkan bersama para ulama juga, ya, di zaman kita hari ini, ya, mereka melaksanakan salat Id tersebut di kota Madinah di Masjid Nabawi. Kenapa? Saya coba kumpulkan ikhwatal iman pembahasan ini, alasan-alasan wijhatun nazar, pandangan para ulama dalam masalah ini. Sampai detik ini saya hanya menemukan fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya coba untuk bertanya ke beberapa masyayikh, tapi sampai tadi sebelum Isya, ya, itu tidak dibalas, tidak dijawab. Ya, mungkin karena masyayikh juga ada yang i'tikaf dan yang lainnya, sehingga saya tidak mendapatkan pandangan para ulama, alasannya kenapa kemudian sekarang beralih di Masjid Nabawi. Tapi saya mendapatkan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan ini, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan tentang beralihnya dari salat yang dahulu di zaman Nabi dan Khulafa'i Rasyidin dilaksanakan di lapangan di kota Madinah dan kemudian beralih ke Masjid Nabawi. Padahal para ulama dari dulu mengatakan bahwasanya sunnahnya di lapangan. Tidak ada yang menyelisihi. Bahkan mengatakan bahwasanya istahsana, lebih afdal itu dilakukan di lapangan illa an uzrin, kecuali bila ada uzur. Nah, sekarang kita lihat tidak ada uzur. Bagaimanapun cuaca tetap dilaksanakan di Masjid Nabawi. Di Madinah tidak ada dilaksanakan di lapangan, tapi di Masjid Nabawi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, dan ini ungkapan dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan qad jaral muslimuna ala hadza mundu amadin ba'id. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Beliau tidak menjelaskan wijhatun nazar. Beliau tidak menjelaskan alasannya, tapi beliau hanya mengatakan karena beralihnya salat itu kemudian dilakukan di Masjid Nabawi, qad jara al-muslimuna ala hadza. Itu yang sudah kemudian dilakukan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Entah kapan mulanya beralih, ya, dalam sejarah kapan mulanya beralih dan tahun berapa, di abad berapa, Allahu alam, tidak dinukilkan dan kita tidak menemukan nukilan yang pasti. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beralasan bahwasanya hal itu sudah dijalankan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Maka ikhwatal iman, ini yang ada di dalam pembahasan terkait dengan melaksanakan salat Id yang pada dasarnya afdalnya dan sunnahnya dilakukan di lapangan, namun kenapa kemudian beralih dan bisa dilakukan di masjid tanpa uzur, terutama di Masjid Nabawi. Nah, ini alasannya, tapi tidak dengan alasan atau wijhatun nazar, pandangan yang menyebutkan kenapa bisa beralih begini. Maka ikhwatal iman, kita coba untuk mengambil kesimpulan bahwasanya kita tidak mengingkari dan kita tidak bergeser dari keyakinan bahwasanya sunnahnya salat Id itu dilakukan di lapangan. Kita tidak bergeser dan tetap kita meyakini bahwasanya yang lebih afdal dilakukan di lapangan, kecuali bila ada uzur. Hanya saja ikhwatal iman, dari pembahasan-pembahasan dan nukilan yang tadi kita ketengahkan, juga tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan hal itu terlarang. Bahkan tadi kita garis bawahi bagaimana tegas dan kerasnya Ali bin Abi Thalib, tapi beliau tidak melarang. Intinya ikhwatal iman, ya, bahwasanya ini hanyalah dalam bab tarkul aula. Bahwasanya intinya ini kalaupun dilaksanakan di masjid tanpa ada uzur, bukan karena hujan dan yang lainnya, kaum muslimin sepakat melakukan di masjid, ya, bukan berarti terlarang, tapi hanya jatuh pada posisi tarkul aula, yaitu meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Hanya itu saja.
tidak terlarang dan tidak membuat orang yang salat di masjid itu membuat salat mereka tidak sah, tidak. Sama seperti tadi yang kita singgung terkait lebih afdalnya salat sunat itu dilakukan di rumah. Tapi apakah terlarang atau tidak diterima salat sunat apabila kita lakukan di masjid? Tidak. Ini hanya apa? Dalam bab tarkul aula, yaitu meninggalkan yang lebih afdal. Hanya dari sisi ini. Maka inilah ikhwatal iman, pandangan ilmiah di dalam masalah ini. Walaupun tetap kita meyakini dan kita tidak bergeser dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, bahwasanya al-aula, yang lebih afdal, yang lebih utama melaksanakan salat id itu di lapangan. Namun bila ada yang ingin melaksanakannya di masjid, ini tidaklah terlarang, hanya min babi tarkil aula, hanya dari sisi di mana dia tidak melaksanakan yang lebih afdal. Namun bukan berarti terlarang. Sehingga ikhwatal iman, inilah jawaban dan ulasan ilmiah terkait dengan permasalahan ini. Mudah-mudahan bisa kita fahami, bisa kita cerna, sehingga apapun yang terjadi dalam perbincangan kita, dalam perdebatan dan obrolan kita, tetap seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini keyakinan kita, ini manhaj kita. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kita berbicara tanpa ilmu. Hindari debat-debat yang tidak berdasar dengan ilmu. Inilah pembahasannya. Fahami ini dan hormati pandangan dan pendapat saudara-saudara kita, karena pada dasarnya ini bukanlah sesuatu yang jatuh kepada hal yang haram atau hal yang yang terlarang sehingga membuat ibadah dan salat tersebut tidak sah, tidak. Tetap kita mengatakan silahkan. Kalau antum ingin melaksanakannya di masjid, namun konsekuensinya artinya sama persis dengan hukum yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW menyebutkan lebih afdal salat di rumah dalam salat sunat. Namun ketika seseorang melaksanakannya di masjid, maka ini bukan sesuatu yang terlarang. Sama ketika Nabi SAW di dalam agama kita mengajarkan bahwasanya yang lebih afdal bagi kaum wanita salat itu di mana? Di rumah. Tapi ketika seorang wanita ingin ke masjid, apakah dia berdosa? Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Tidak boleh seorang suami melarang istrinya bila istrinya ingin ke masjid. Maka ikhwatal iman, disinilah dia. Ya, amanah ilmiah harus kita jaga, harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah benar adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada kita kebatilan itu adalah batil adanya, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan kita untuk meninggalkan dan menjauhi kebatilan itu. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.